Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi semua. Di konten kali ini kita akan ditemani oleh George, dan kita akan membahas tentang Kris. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu belum apa itu Kris? Teman-teman yang udah sering nongkrong di coffee shop pasti udah pada tahu kan apa itu Kris, karena sering melihat QR code dari Kris. Lalu apa sih itu Kris? Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Kris adalah kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Kris dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia. Dengan Kris, kita dapat melakukan berbagai macam pembayaran hanya dengan satu QR code. Jadi, intinya, Kris merupakan penyatuan sistem pembayaran digital. Lalu, apa sih tujuan dari diciptakannya Kris? Nah, jadi tujuan yang pertama adalah menghindari scam di dunia digital. Kemudian, tujuan yang kedua adalah penyatuan sistem pembayaran yang awalnya nih ada banyak sekali QR code pada merchant. Contohnya seperti QR code dari sistem pembayaran Dona, E-Link Aja, Yopi, dan Odo. Nah, pasti teman-teman pasti bingung kan mau pakai yang mana? Nah, dengan Kris, kita dapat melakukan berbagai macam sistem pembayaran hanya dengan satu QR code. Tujuan yang selanjutnya adalah membantu Indonesia dalam memajukan elektronifikasi di dunia sistem pembayaran. Kalau kita udah pakai Kris, ada nggak sih manfaatnya? Jelas ada dong. Berikut adalah beberapa manfaat dari penggunaan Kris. Manfaat yang pertama adalah aman dan praktis. Ketika menggunakan Kris, teman-teman nggak perlu khawatir lagi nih ketika dompet teman-teman ketinggalan, karena teman-teman bisa melakukan transaksi secara non-tunai menggunakan Kris. Manfaat yang kedua adalah cepat dan kekinian. Dengan Kris, kita hanya memerlukan 3 langkah pembayaran, yaitu scan, konfirmasi, dan selesai. Pembayaran berhasil dilakukan. Teman-teman juga nggak perlu khawatir nih nungguin uang kembalian, karena dengan Kris kita melakukan pembayaran sesuai dengan nominal pembelian. Manfaat selanjutnya adalah terhindar dari uang palsu. Salah satu cara agar terhindar dari uang palsu adalah dengan melakukan sistem pembayaran non-tunai. Salah satunya adalah menggunakan Kris. Kemudian manfaat yang terakhir adalah daftar riwayat transaksi. Ketika melakukan pembayaran dengan Kris, teman-teman akan mendapat riwayat transaksi. Dengan riwayat ini memudahkan teman-teman dalam manajemen keuangan dan mengatur pengeluaran. Nah, gimana teman-teman? Sangat bermanfaat bukan kalau kita menggunakan Kris? Lalu, kalau kita udah pakai Kris, di mana aja sih tempat-tempat di Kota Malang yang udah pakai Kris dalam sistem pembayarannya? Oke, yuk George kasih tahu beberapa tempat di Kota Malang yang udah pakai Kris. Tempat yang pertama adalah pasar tradisional di Kota Malang. Beberapa pasar tradisional di Kota Malang udah pakai Kris dalam sistem pembayarannya. Contohnya seperti Pasar Dinoyo, Pasar Ororodowo, dan beberapa pasar lainnya. Keren bukan? Pasar tradisional pun udah pakai Kris dalam sistem pembayarannya. Ya, karena emang banyak banget sih manfaat yang didapat ketika pakai Kris, baik sebagai pembeli maupun merchant. Tempat yang kedua adalah mal-mal di Kota Malang. Nah, hampir semua mal di Kota Malang udah pakai Kris dalam sistem pembayarannya, seperti Malang Town Square, Mall Olympic Garden, Malang City Point, dan beberapa mall lainnya.
Pasar tradisional aja udah pakai kris. Masa mall enggak, ya kan? Tempat yang ketiga adalah coffee shop. Udah banyak nih di Kota Malang coffee shop yang udah pakai kris. Nah, teman-teman udah pernah belum melakukan pembelian kopi menggunakan kris? Kalau George udah sering banget karena emang lebih cepat dan praktis. Itu tadi adalah beberapa tempat di Kota Malang yang udah pakai kris, dan pastinya masih banyak lagi beberapa tempat lain yang udah pakai kris dalam sistem pembayaran. Udah pada kepo belum? Gimana sih cara pembayaran menggunakan kris? Yuk, langsung aja kita simak tutorial pembayaran menggunakan kris di video berikut ini. Tutorial pembayaran menggunakan kris. Yang pertama, scan kris menggunakan aplikasi dompet digital kesayangan Anda. Kemudian, masukkan nominal pembayaran sesuai nominal pembelian. Kemudian, konfirmasi pembayaran menggunakan sandi atau fingerprint. Dan pembayaran berhasil. Kemudian, tunjukkan bukti pembayaran ke kasir. Selain kris untuk pembeli, tentunya ada juga dong kris untuk penjual ataupun merchant. Nah, di video ini George juga akan kasih tahu gimana sih cara pendaftaran kris bagi teman-teman penjual ataupun merchant. Nah, jadi langkahnya itu sangat mudah sekali, hanya dengan 5 langkah. Langkah pertama pendaftaran kris adalah dengan mengunjungi website dan registrasi. Langkah awal untuk mendapatkan kris dengan mengakses website www.kris.id. Setelah itu, klik tombol daftar atau akses www.kris.id/register. Setelah itu, pilih jenis bisnis sesuai dengan bidang Anda dan lakukan pengisian form. Langkah yang kedua adalah pembayaran kris. Setelah selesai melakukan pengisian form, maka teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pembayaran kris menggunakan e-wallet kesayangan teman-teman. Nah, pada fase ini, teman-teman akan diberikan waktu selama 14 hari sebelum data isian akan direset. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan notifikasi registrasi. Jika teman-teman sudah melakukan pembayaran, maka teman-teman akan mendapatkan username dan password untuk login di halaman dashboard yang akan dikirim melalui email dan WhatsApp yang diinputkan di form pendaftaran. Setelah itu, teman-teman diminta untuk login di halaman dashboard untuk melengkapi dokumen fisik administrasi dengan melakukan upload data secara mandiri. Langkah yang keempat adalah upload file dokumen. Data segera dilengkapi dan diupload dengan benar. Maka, pengajuan akan diproses untuk mendapatkan NMID terhitung semenjak data diterima lengkap. Jika teman-teman mengalami kendala, dalam waktu 1x24 jam akan diinfokan kembali untuk diperbaiki melalui email dan WhatsApp. Langkah yang terakhir adalah mendapatkan notifikasi hasil kelengkapan file. Data yang teman-teman inputkan tadi akan dicek maksimal dalam waktu 7 hari kerja. Setelah itu, teman-teman akan menerima notifikasi melalui media email dan WhatsApp. Notifikasi ini berisi apakah data yang disampaikan sudah benar, lengkap, atau masih ada yang kurang. Jika terdapat data yang salah, maka proses pengajuan wajib direvisi atau dilengkapi. Apabila dokumen dan persyaratan sudah lengkap, maka
teman-teman dapat langsung mencetak kris secara mandiri. Teman-teman juga bisa menggunakan dashboard kris untuk memonitoring transaksi uang masuk di kris. Itu tadi adalah video pembahasan seputar kris. Kalau teman-teman masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan George bantu jawab tentang pertanyaan teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.